Terkenal dengan kesenian reog, Kabupaten Ponorogo ternyata memiliki banyak pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah. Tak hanya terkenal di wilayah Ponorogo saja, bahkan beberapa pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo juga terkenal di seluruh wilayah Indonesia hingga mancanegara. Jika Anda ingin mondok di Ponorogo, tak ada salahnya untuk memilih beberapa pondok yang akan saya informasikan yang insya Allah terbaik untuk menjadi pilihan. Ini dia pondok pesantren terbaik di Ponorogo versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Pusat. Pondok ini berdiri pada tanggal 10 April 1926 di Ponorogo, Jawa Timur. Pondok ini didirikan oleh 3 orang kiai bersaudara atau lebih dikenal dengan istilah Trimurti. Mereka adalah Kiai Ahmad Zahal, Kiai Zainuddin Fanani, dan Kiai Imam Zarkashi. Ketiga kiai tersebut merupakan putra dari Kiai Santoso Anom Besari, pondok pelopor serta inovator bagi pesantren-pesantren modern yang lainnya. Penggunaan sistem pendidikan yang dipakai oleh Gontor ini selalu berjalan dengan baik dan sangat sukses. Apalagi karena hal tersebut, sekarang ini banyak pondok pesantren di Indonesia yang juga menerapkan sistem yang sama dengan yang dipakai oleh Pondok Modern Darussalam Gontor tersebut. Pondok ini juga menerapkan tingkat kedisiplinan yang tinggi, serta dilakukan pembiasaan untuk mengucapkan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam keseharian santrinya. Visi pondok ini adalah sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah tholabul ilmi, dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren. Selanjutnya, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2. Kampus Pondok Modern Darussalam Gontor 2 yang mendapati areal tanah seluas kurang lebih 10 hektar ini dimulai pembangunannya pada tanggal 15 November 1995. Pada awal berdirinya, Pondok Modern Darussalam Gontor 2 merupakan tempat pembinaan dan pembekalan bagi para calon pelajar yang akan mengikuti ujian masuk KMI, sehingga diharapkan ketika ujian masuk KMI, para calon pelajar dapat lulus dengan baik dan memiliki kapasitas dan kapabilitas dasar untuk mengikuti kegiatan di Pondok Modern Darussalam Gontor, baik dari segi akademik ataupun non-akademik. Selain itu, Gontor 2 juga menjadi tempat pembelajaran santri KMI baru selama masa awal tahun. Pada usianya yang ke-17 tahun ini, tepatnya pada tahun 2013, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 mendapatkan amanat dari Bapak Pimpinan berdasarkan hasil sidang Badan Wakaf untuk menjadi salah satu pondok cabang dari Gontor dan melaksanakan program KMI kelas 1 sampai kelas 6. Adapun sistem pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 telah beralih fungsi dari tempat pembelajaran calon pelajar menjadi pendidikan Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI sebagaimana Gontor Pusat. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darul Huda. Pondok ini berdiri sejak tahun 1968 oleh Kiai Hasim Soleh. Penggunaan metode Salafiyah Hadisah dimaksudkan bahwa Pondok Pesantren Darul Huda melestarikan metode lama yang baik dan mengembangkan metode baru yang lebih baik. Metode ini diterapkan di Pondok Pesantren Darul Huda ini dalam bentuk pendidikan formal dan non-formal. Adapun pendidikan formal meliputi MTS, MA, dan Madrasah Diniyah. Sedangkan pendidikan non-formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab-kitab kuning Salafi yang mutabaroh. Dengan metode tersebut, santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dapat mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara utuh. Dalam arti, tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam seperti syariat, tauhid, dan tasawuf dalam rangka tafaqquh fiddin, tapi juga mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam yang bersifat umum seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lain dalam rangka tafakkur fi khalqillah. Sehingga dengan metode tersebut akan membentuk santri yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh dan tegar, serta dapat hidup secara fleksibel dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di zaman yang modern ini. Selanjutnya, Pondok Pesantren Wali Songo. Pondok Pesantren Wali Songo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pondok Ngabar adalah salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Thoib dibantu ketiga putra beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Thoib, Kiai Haji Ibrahim Thoib, dan Kiai Haji Ishak Thoib. Pondok pesantren ini berdiri pada tanggal 4 April 1961 dan kemudian diwakafkan pada tanggal 6 Juli 1980. Hal menarik dari pondok pesantren ini, semenjak awal berdiri hingga sampai sekarang, pondok ini tidak pernah berafiliasi dengan partai politik ataupun golongan manapun. Pendiri pondok ini telah berjuang untuk melahirkan lembaga pendidikan semenjak masa penjajahan Belanda. Saat itu kondisi desa Ngabar masih terbelakang baik secara ekonomi, pendidikan maupun sosial, apalagi dari segi pemahaman beragama. Kebiasaan masyarakat setempat soal berjudi, mabuk-mabukan, dan sebagainya adalah hal biasa di tengah masyarakat. Inilah motivasi Kiai Thoib untuk membuat pesantren ketika prihatin melihat kondisi sosial kultural masyarakat Ngabar. Untuk mewujudkan cita-citanya, putra-putra Kiai Thoib dikirim untuk menuntut ilmu ke pondok pesantren Salaf yang berada di Ponorogo dan juga Pondok Modern Darussalam Gontor.
Selanjutnya, Pondok Modern Ar-Risalah Program Internasional. Pondok ini dirintis oleh Dr. Handas Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf bin Taslim pada tahun 1982 dari nol setelah beliau menamatkan KMI Pondok Modern Darussalam Gontor dan IPD Pondok Modern Gontor serta membantu mengajar atau ngabdi di Pondok Modern Darussalam Gontor selama 20 tahun. Pondok ini diresmikan oleh guru beliau Kiai Imam Zarkashi pada tanggal 26 Februari 1985 dengan nama Madinu At-Tullab, kemudian berkembang menjadi Pondok Modern Ar-Risalah Program Internasional. Pendirian pondok ini bermula dari sebuah ide besar dan mulia, meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh aktivitas kehidupan 24 jam. Ide besar Pondok Modern Ar-Risalah dilandasi kekuatan iman untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ide yang melahirkan visi, misi, jiwa, orientasi baik dalam kehidupan lembaga, pendidikan, dan pembelajaran. Pondok Modern Ar-Risalah juga menanamkan semangat belajar dan mencari setinggi-tingginya dengan ikhlas hanya untuk meninggikan agama Allah yang berlandaskan pada keyakinan bahwa belajar memerangi kebodohan dan mengangkat harkat kemuliaan diri dan umat adalah kewajiban agama. Selanjutnya, Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah. Pesantren ini adalah sebuah institusi pendidikan khusus putri yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1989 dan merupakan realisasi dari ide dan cita-cita almarhum Kiai Haji Ahmad Sahal yang kemudian diwujudkan oleh istri dan putra-putri beliau. Lembaga pendidikan ini tercatat di bawah naungan Yayasan Al-Arham. Status lembaga ini merupakan swasta penuh, berdiri di atas dan untuk semua golongan. Lembaga pendidikan yang ada bernama Ma'hadul Banat Al-Islami disingkat MBI atau Ma'hadul Mawaddah Al-Islami Lil Banat, memiliki jenjang lembaga setingkat SMP, SMA. Masa belajar yang harus ditempuh 6 tahun untuk kelas biasa dan 4 tahun untuk kelas intensif. Lembaga ini juga memberi kesempatan bagi santriwatinya guna mengikuti ujian negara UN setiap tahunnya. Kini, Pesantren Putri Al-Mawaddah memiliki lembaga binaan-binaan lain seperti playgroup, TK, SDIT, SMK, dan lain-lain. Adapun visi pondok ini adalah menjadi lembaga pendidikan khusus putri terkemuka mencetak santriwati, alimah, solihah, berbudi tinggi, berpengetahuan luas, dan lain-lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darul Falah. Pondok ini didirikan oleh Dr. Handes Kiai Haji Masyudi Ahmad MMSC, berawal dari keinginan yang kuat, semangat, serta doanya beliau. Adapun historinya sebagai berikut. Setelah perjalanan panjang dalam thalabul ilmi di beberapa institusi pendidikan, akhirnya beliau pulang ke tempat kelahirannya dengan mengawali kegiatan majelis taklim dari rumah ke rumah melalui kelompok Jamaah Yasin, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan buta aksara, dan pendidikan kecakapan hidup life skills. Usaha yang dilakukan selanjutnya meminjam sebuah musola milik Bapak Miskun yang dijadikan pusat kegiatan Pondok Pesantren Darul Falah dengan mendirikan lembaga pendidikan berupa Taman Pendidikan Al-Quran TPQ, Madrasah Diniyah, Majelis Taklim, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat TBM, proses kegiatan belajar mengajar KBM. Dilaksanakan pada sore dan malam hari. Pembelajaran difokuskan bagi anak-anak, masyarakat sekitar, keluarga, dan tetangga dengan berpegang teguh pada kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren Al-Iman. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Mahfud Hakim pada tahun 1991 dan tergolong sebagai pondok pesantren modern. Program pendidikan dan pengajarannya diorientasikan untuk mempersiapkan kader-kader Islam yang siap juang di segala lini pada era yang selalu berubah-ubah seperti sekarang ini. Karena itu, lembaga pendidikan ini mengintegrasikan antara psychic quotient, spiritual quotient, intelligent quotient, serta emotional quotient guna memantapkan akidah dan kedalaman spiritual, akhlakul karimah, serta keluasan dan kedalaman iptek untuk membentuk kematangan hidup para santri di masa mendatang. Format pendidikan dengan bentuk pondok pesantren dengan jenjang pendidikan KMI. Selain itu, kurikulumnya terpadu dan terintegrasi dengan spesifikasi ilmu keguruan dan dakwah. Kurikulum disusun dengan landasan filosofi dengan memadukan kurikulum Pondok Pesantren Gontor KTSP ditambah sebagian kurikulum salaf dengan masa belajar 6 atau 4 tahun. Selain itu, Al-Iman juga mengembangkan kompetensi life skill yang dimiliki santri serta mengembangkan pendidikan berorientasi internasional dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik di Ponorogo versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Terima kasih yang telah menonton video ini, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share. Juga jangan lupa untuk subscribe channel Gumelar Ferdiansyah Pratama ini. Juga tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Thanks for watching. See you on the next video.